Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat. Yang dengan nikmat-nikmat itu kita dimudahkan oleh Allah bisa menghadiri pengajian petang pada kesempatan sore hari ini. Semoga setiap langkah kaki kita yang kita gunakan untuk melangkah ke tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, setiap tapaknya meninggikan derajat kita di hadapan Allah, dan setiap tapaknya menjadi pemuda jalan menuju surga. Semoga duduk-duduk kita di masjid ini seperti duduk-duduk kita di taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita, menurunkan sakinah atau ketenangan kepada kita, dan tempat Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menggepakkan sayap-sayap mereka di atas kepala-kepala kita. Karena sesungguhnya kula lan panjenengan sami ing dalem sonten punika berada di majelis ilmu, yang majelis ilmu itu insyaallah masuk dalam kategori raudhah min riyadil jannah. Napa Bu? Raudhah min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman surga. Sehingga ini tempat majelis ilmu ini luwih apik timbangane mall Bu, ya. Lebih baik daripada mall, ya. Lebih baik daripada tempat hiburan, ya. Kenapa? Karena taman di antara taman-taman surga. Ibu-ibu yang kami muliakan, tema pada kesempatan pengajian sore ini adalah tentang mengingat kematian. Mengingat kematian. Terus pundi kula lan panjenengan sedaya pasti mati, ya. Iso dhisik aku, iso dhisik jenengan. Ya. Enake dhisik ndi, Bu? Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kematian ini sangat misteri. Tidak ada manusia yang mengetahui kapan ia mati, ya. Mungkin di antara sekian banyak manusia yang mengetahui kapan ia mati itu hanya para nabi dan para rasul. Nek para nabi, para rasul, di beberapa riwayat yang kami baca itu tahu Bu kapan mati, umurnya berapa, ya. Ini para nabi, para rasul. Kok bisa tahu? Ya, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Nabi Adam tahu kapan dia itu mati dan umurnya berapa ia mati. Disebutkan dalam riwayat itu umurnya Nabi Adam 1000 tahun, ya.
Sehingga dia juga menghitung-hitung dari perjalanan umurnya, dan dia tahu bahwasanya umurnya itu di dunia ini 1000 tahun. Lah, para nabi, para rasul itu sebelum mati itu kemudian ada penawaran dari Allah, ingin meninggal dunia sebagaimana ajal yang ditentukan atau minta tambahan umur. Itu ada tawaran seperti itu. Itu bedanya nabi dengan kita. Nek kita manusia biasa ini waya mati yo mati ngono ya. Tapi nek para nabi dan para rasul mboten. Sebelum ketentuan itu tiba, masih ada tawaran melalui para malaikat Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ingin meninggal sebagaimana ajal yang telah ditetapkan ataukah minta tambahan umur sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami muliakan, ada satu pertanyaan dari sahabat kepada Nabi berkaitan tentang masalah kematian. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Wong pinter iku sapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lil mauti lima ba'dahu isti'dadan. Ya, al hadis au kama qala. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak atau paling bagus persiapan atau bekalnya setelah dia itu meninggal dunia. Ini disebut orang yang paling cerdas. Fahumul akiyas, mereka lah orang-orang yang cerdas. Dalam beberapa riwayat Nabi juga menyebutkan, iksiru zikra hadhimil ladzat, perbanyaklah untuk ingat pemutus segala kelezatan, yakni al-maut, yakni kematian. Terus kula lan panjenengan sami niki diperintahna dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados ngata-ngatai eling mati. Tiang niku nek itu banyak mengingat kematian, insya Allah ibadah niku sregep. Ya, eling mati kate males sholat jamaah iku gak sido. Aku kate mati, bekal matiku ya sholat berjamaah iki. Akhirnya kemudian dia sregep berjamaah. Eling mati akhirnya dia sregep sholat tahajud. Eling mati akhirnya sregep sedekah. Eling mati akhirnya sregep ngelakoni apik. Benten kali tiyang niku mboten sepira eling mati. Wong niku nek mboten sepira eling mati niku naudzubillah min dzalik, dia tamak dan rakus terhadap dunia. Dia bisa jadi akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia. Seakan-akan kemudian dia itu hidup untuk selama-lamanya. Sehingga ada nasihat yang sangat berharga dari para ulama, ya ibu-ibu ya, supaya kula lan panjenengan sami niki pas dan tepat di dalam menjalani hidup. Nek kaitannya kula lan panjenengan sami niki bekerja untuk dunia, untuk mencukupi kebutuhan kita dunia ini, ya, tanamkan diantaranya seakan-akan kita itu hidup untuk
dalam jangka waktu yang lama. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu itu hidup untuk selamanya dalam jangka waktu yang panjang, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Ini jangan keliru pasang ya. Ngos jenengan bekerja kaitannya dunia terus akhirnya mati ya, akhirnya terus males ya. Justru ketika kaitannya dunia, apa yang kemudian kita berikan untuk anak kita, khidmah yang terbaik untuk suami kita, itu seakan-akan adalah kita itu diberi kesempatan oleh Allah dalam jangka waktu yang panjang hidup kita. Tapi nek kaitannya akhirat, supaya kita kemudian beramal supaya lebih semangat dan giat, kemudian kita itu merasa seakan-akan kita sebentar lagi akan meninggal dunia. Bahkan termasuk nalikone sholat, kita sholat itu tata cara sholat supados bisa khusyuk kita tanamkan dalam diri kita sebelum sholat, bahwa sholat yang kita lakukan itu sholatnya muwaddi, sholatnya tiang sing badhe meninggal dunia. Nah, ini saya sholat, bisa jadi sholat yang saya kerjakan ini sholat yang terakhir dari yang bisa aku lakukan, sehingga kemudian bisa khusyuk. Tapi ini tidak ditanamkan itu ya murak-marik busing dieling-eling itu ya, sehingga ini ketika kita pengen sholat kita khusyuk, kita kemudian ingat mati. Ini juga cara supaya kita bisa sholat, melaksanakan sholat itu secara khusyuk. Ibu-ibu yang kagak muliakan, wonten setunggal hadis pun ya, yang nerangkan tentang bagaimana proses kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Ahmad, dibawakan oleh sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Suatu ketika, hadis ini panjang Bu, kula mboten hafal ya. Niki kula sampeno intine mawon. Suatu ketika Bara' bin Azib ini sedang mengiringi jenazahnya orang Ansor. Orang Ansor itu orang Madinah. Ketika sampai di kuburan, sambil menunggu lubang kuburan itu digali dan dibenahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk sambil menghadap ke arah kiblat. Kemudian di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat-sahabatnya. Di tangan Rasulullah itu ada sebuah ranting yang beliau pegang. Setelah itu beliau itu menghadap atau menengadah ke langit, ya. Setelah itu beliau menunduk sambil mengatakan, Ista'idhu min adabil qabri, Ista'idhu min adabil qabri, Ista'idhu min adabil qabri. Summa qala Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Rasulullah mensabdakan, bahkan beliau mengulang 3 kali, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ista'idzu billah min adzabil qabri. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakan 3 kali. Kemudian beliau mengatakan dan berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu
min adzabil qabri, dari azab kubur. Selanjutnya Rasulullah menerangkan tentang proses terjadinya kematian. Ketika orang beriman itu mau meninggalkan dunia ini dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah kepada orang beriman itu sejumlah malaikat yang wajahnya itu bersinar seperti sinarnya matahari, putih kemilauan. Malaikat-malaikat yang datang itu kemudian duduk di sekitarnya, di sekitar orang yang mau meninggal dunia ini, sejarak mata memandang. Kemudian tidak begitu lama datanglah kepadanya malaikat pencabut nyawa yang dikenal dengan malaikat Israel, yang kemudian duduk di dekat kepalanya. Malaikat-malaikat yang datang lebih dahulu tadi, sebelum malaikat Israel ini, itu membawa kain kafan yang halus dari surga dan juga membawa hanut. Hanut itu sejenis wangi-wangian. Kemudian ketika malaikat kematian duduk di dekat kepalanya ini, mengatakan kepada orang beriman yang mau meninggal dunia ini, seraya mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ruh itu kemudian keluar dari jasad seperti keluarnya air dari mulut kendi. Ketika roh itu telah dipegang oleh malaikat kematian, yakni malaikat Israel, malaikat-malaikat yang membawa kain kafan yang halus tadi tidak membiarkan roh itu barang sekejap, kecuali kemudian langsung menangkapnya, kemudian diletakkan di atas kain kafan yang halus tadi. Kemudian roh itu dibawa naik ke atas, ke langit, dan roh itu mengeluarkan bau yang wangi sekali. Malaikat pembawa roh itu kemudian bertemu dengan malaikat-malaikat yang di atas, ya. Kemudian dari roh itu keluar bau yang wangi sekali itu. Ketika malaikat pembawa roh itu bertemu dengan malaikat-malaikat yang lain, kemudian bertanya, ini ruhnya siapa? Baunya kok wangi? Malaikat pembawa roh itu menjawab, oh ini ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutlah namanya yang paling baik di dunia. Ruh itu kemudian terus dibawa naik ke atas, sampai kemudian sampai di langit. Malaikat pembawa roh itu minta dibukakan pintu langit. Setelah itu kemudian pintu langit itu kemudian dibuka. Ruh itu terus dibawa naik ke atas sampai menembus langit lapis pertama, langit lapis kedua, langit lapis ketiga, langit lapis keempat, langit lapis ke-5, langit lapis ke-6, langit lapis ke-7. Terus di atas sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tulis kitab hambaku ini di Ilyin. Wa ma adraka ma Ilyun, kitabum marhum yashhaduhul muqarrabun. Ya, dan kembalikan ruhnya ke bumi. Dari bumi ia diciptakan, kepada bumi ia dikembalikan,
dan dari bumi ia kemudian dihidupkan kembali. Ketika roh itu telah kembali ke jasad, maka ia mendengarkan bunyi terompa atau sandal orang-orang yang melayatnya, yang meninggalkannya. Tidak begitu lama datanglah malakani, dua malaikat. Yang dua malaikat ini warnanya sauda zarqa, hitam kebiru-biruan. Yang satu bernama Munkar, yang satu bernama Nakir. Kemudian kedua malaikat ini menggertak orang ini seraya mengatakan, "Marrabbuka, siapakah Tuhanmu?" Ia kemudian menjawab, "Rabbi Allah, Tuhanku Allah." "Wa ma dinuka, apa agamamu?" Kemudian ia menjawab, "Dini al-Islam, agamaku Islam." "Wa marrajulu alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu?" Kemudian orang ini menjawab, "Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah." "Wa ma ilmuka, bagaimana amalanmu?" Kemudian roh ini menjawab, "Aku membaca kitab Allah Al-Quran, dan aku mengimaninya, dan aku mengamalkan isinya." Kemudian ada seruan, "Hambaku ini benar, bentangkan untuknya permadani surga, hembuskan padanya hawa surga." Kemudian akhirnya kuburannya itu diperluas sejarak mata memandang, dihembuskan kepada kuburan tersebut hawa surga. Setiap pagi dan petang diperlihatkan tempatnya adalah surga. Kemudian tidak begitu lama datanglah makhluk yang baik rupanya, wangi baunya. Kemudian hamba mukmin ini bertanya, "Siapakah kamu? Aku belum pernah melihat makhluk sebaik kamu. Datangmu membawa kebaikan bagiku." Kemudian makhluk ini menjawab, "Aku amal solehmu." Kemudian hamba yang mukmin ini berkata, "Ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji'a ila mali wa ahli." Wahai Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa berkumpul dengan hartaku dan keluargaku. Kemudian dikatakan padanya, "Tenanglah." Ini perjalanan dan proses kematian orang yang beriman. Selanjutnya Rasulullah kemudian menerangkan proses kematian bagi orang-orang kafir. Orang kafir, ya. Sebagian riwayat menyebut orang munafik. Ini kita sebut orang kafir, ibu-ibu juga sudah tahu orang kafir berarti orang selain Islam. Ini orang munafik. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya. Orang munafik, naudzubillah min dzalik. Ya, orang munafik itu sulit untuk dideteksi. Ya, orang munafik itu. Kadang orang munafik itu gayanya persis kaya Islam, ya, tapi dia ternyata adalah orang munafik. Nah, ketika Rasulullah menerangkan proses kematian orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika hamba yang kafir itu mau meninggalkan dunia dan menuju kepada akhirat, datanglah kepadanya sejumlah malaikat yang wajahnya itu gelap dan hitam.
Yang malaikat ini membawa kain kafan yang kasar, kemudian duduk di sekitarnya sejarak mata memandang. Kemudian datanglah kepadanya malaikat kematian yang duduk di dekat kepalanya. Kemudian malaikat kematian ini mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila saqatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang keji, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Kemudian ruh itu bercerai-berai di dalam jasad. Kemudian akhirnya malaikat kematian itu menarik ruh itu dengan keras, sehingga ruh itu kemudian keluar dari jasad seperti keluarnya besi, ya, besi yang kemudian banyak pengait-pengaitnya itu ditarik dari wol yang basah. Akhirnya kemudian ketika ruh itu sudah berada di dalam tangannya malaikat kematian, malaikat-malaikat yang menyertainya tidak membiarkan ruh itu baru sekejap, kecuali langsung kemudian menangkapnya dan meletakkan di atas kain kafan yang kasar. Ruh itu kemudian dibawa naik ke atas, ke langit. Ruh itu mengeluarkan bau yang busuk sekali, seperti bau bangkai yang paling busuk di dunia ini. Ketika malaikat pembawa ruh itu bertemu dengan malaikat-malaikat yang lain, malaikat itu kemudian bertanya, ini ruhnya siapa? Kok baunya busuk sekali? Kemudian malaikat pembawa ruh itu menjawab, oh, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutlah namanya yang paling buruk di dunia. Kemudian ruh itu dibawa terus naik ke atas menuju ke langit. Malaikat pembawa ruh itu minta dibukakan pintu langit, akan tetapi pintu langit itu tidak dibuka. Sampai kemudian Rasulullah membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 40, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sekali-kali pintu langit itu tidak dibukakan untuk orang-orang yang kafir dan menyombongkan dirinya terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka tidak akan masuk surga, dan mereka itu tidak masuk surga hingga seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. Akhirnya kemudian ruhnya dicampakkan begitu saja. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Quran surat Al-Hajj yang maknanya wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu seperti jatuh dari langit, ya. Kemudian dia itu seperti dipatuk oleh seekor burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Ketika roh itu kembali ke jasad, maka ini kemudian ia juga mendengarkan bunyi suara sandal orang-orang yang melayatnya yang akan meninggalkannya. Tidak begitu lama datanglah dua malaikat. Yang malaikat ini sauda uzzarqa, yang warnanya itu hitam kebiru-biruan. Yang satu bernama Mungkar, yang satu bernama Nakir. Kemudian kedua malaikat ini menggertaknya dan menanyainya, siapakah Tuhanmu? Kemudian ia menjawab,
ah la adri, aku tidak tahu. Wa ma dinuka, apa agamamu? Kemudian ia juga menjawab, ah la adri, aku tidak tahu. Siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Kemudian orang ini menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakan sebagaimana orang lain atau orang banyak mengatakan. Akhirnya kemudian malaikat ini mengatakan, kamu tidak tahu karena kamu itu juga tidak mau tahu. Akhirnya kemudian orang ini diserahkan kepada makhluk, yang kemudian makhluk ini membawa palu gada. Yang seandainya palu gada itu dihantamkan pada gunung yang paling besar, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping, ya, akan hancur berkeping-keping. Akhirnya kemudian ada seruan, hamba ini dusta, ya, tuliskan kitabnya itu di sijin. Wa ma adraka ma sijin, kitabum marqum, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kemudian kuburannya itu dipersempit. Ia akhirnya kemudian dihimpit oleh bumi, sehingga kemudian tulang-tulangnya itu menjadi remuk, bersilangan. Kemudian dihembuskan ke kuburan itu hawa neraka. Setiap pagi dan petang ditunjukkan tempatnya adalah neraka. Kemudian tidak begitu lama datanglah makhluk yang buruk rupanya. Kemudian busuk baunya. Kemudian orang ini mengatakan, siapakah kamu? Aku belum pernah melihat makhluk seburuk kamu. Datangmu membawa keburukan bagiku. Kemudian makhluk ini menjawab, aku amalan kejimu, ya, aku amalan kejimu. Kemudian orang ini kemudian berteriak, yang teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali satu lain, kecuali manusia dan jin. Artinya binatang-binatang itu juga mendengarkan jeritan dari apa itu kengerian orang ini. Dia kemudian mengatakan, wahai Tuhanku, jangan adakan hari kiamat. Ibu-ibu yang kami muliakan, dari hadis Nabi yang panjang ini, ya, ada banyak faedah yang bisa kita ambil, ya. Bahwasannya satu, semua manusia bakalan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Kemudian ketika orang itu mau mati, dia mesti mengalami sakarat, mesti mengalami apa? Sakarat. Apa itu sakarat? Sakarat itu adalah rasa sakit, yang rasa sakit itu puncak sebelum meninggalnya, yang terkadang orang ketika merasakan sakarat itu, ya, merasakan sakarat, rasa sakit yang sampai puncak sebelum ia meninggal itu, menyebabkan dia itu pingsan. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat, dan itu adalah sakit. Jangankan kita, ibu-ibu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum meninggal juga merasakan sakit. Sehingga ada yang mengatakan, ketika roh itu dicabut dari jasad, itu seperti rasanya itu seperti ditusuk 70 pedang dalam waktu yang bersamaan.
Coba bayangkan, ditusuk satu pedang saja sudah sakit, apalagi 70 pedang. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika roh itu dicabut dari jasad itu seperti dikuliti hidup-hidup. Sakit sakarat itu. Mungkin ketika kita melihat ada orang yang mau meninggal seperti muda banget, kita kan nggak tahu yang dirasakan oleh dia. Karena ini adalah apa? Ghaibiyah. Ini adalah perkara gaib yang kemudian yang mengetahui itu hanya orang yang merasakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal itu dalam satu riwayat yang kita baca, sampai-sampai Nabi itu ingin dibawakan kepada beliau yang namanya seember berisi air. Setelah itu kemudian beliau itu mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam ember yang berisi air itu, kemudian beliau usapkan ke wajahnya. Itu saking beratnya sebelum meninggal dunia. Nabi ini merasakan sakit, apalagi selain Nabi. Ya, sampai kemudian kita melihat ada orang yang seperti muda ketika meninggal dunia. Wallahu alam bisawab. Bisa jadi dia diberi kabar gembira oleh Allah, tempatnya adalah surga, sehingga kemudian dia melupakan yang namanya rasa sakit kematian, rasa sakit sebelum mati. Tapi yang jelas ketika ruh itu dicabut itu sakit. Nabi sendiri mengatakan, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat. Sakarat itu rasa sakit yang sampai puncak. Sehingga sampai ada ungkapan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah pada diri hamba di saat sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, ketika roh itu telah dicabut, maka roh itu telah mempunyai tempat sendiri-sendiri. Ya, ini juga penting, Bu. Ini kaitannya akidah soalnya ya. Jadi roh itu mempunyai tempat sendiri-sendiri kalau sudah dicabut. Sehingga kita tidak boleh percaya adanya roh gentayangan. Tidak ada itu roh gentayangan. Kan ada, ini apa itu mati karena jadi tumbali kok lho. Sehingga saiki dhek iku rohe gentayangan ya nduk kono. Ndak ada. Ndak ada roh gentayangan. Roh gentayangan itu kan berarti padha mbek roh keluyuran. Mosok roh keluyuran ndak ada. Ndak ada roh gentayangan itu. Ya. Loh tapi kok persis, Pak? Ada orang lewat gitu situ persis seperti orang yang mati. Itu ulahnya setan. Setan yang kemudian ingin menyesatkan akidah. Ya, akidahnya manusia ingin disesatkan oleh setan. Tidak ada roh gentayangan itu. Jadi itu sampai ada persis orang yang seperti meninggal dunia itu ulahnya setan. Setan ngembos seperti itu supaya manusia yang hidup ini akidahnya sesat, percaya kepada setan. Setan kok gelem ngembos seperti itu? Karena orang yang kemudian ibaratnya tumbal-tumbal seperti itu kan juga memang ada, Bu ya. Ono wong sugih tapi dengan pengen sugih tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh tuntunan syariat. Ya, sehingga dia kemudian mensihir, menyantet, ya, kemudian dia akhirnya seakan-akan sing disantet itu dijadikan tumbal. Setan gelem macak seperti wong sing meninggal itu, soalnya wong iki ngikuti syarat-syaratnya setan, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah itu termasuk dosa besar. Sehingga kemudian setan gelem seperti itu jadi setan, yang jadi budak itu setan. Itu loh ya, bukan kok orang yang meninggal, setan itu ya, setan gelem jadi budak itu soalnya dia itu gelem ngikuti syaratnya setan.
yakni mateni wong, kan begitu. Saya mateni wong ini kan termasuk dosa besar. Sehingga ini termasuk gelem ngikuti syarat setan, berarti dia mengikuti syarat-syaratnya setan. Dalam Quran surat Al-Jin ayat 6 itu disebut wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia itu yang minta tolong kepada jin atau setan dan akhirnya bertambahlah dosanya. Nah, jadi tidak ada istilah roh gentayangan, tidak ada. Ya, roh itu punya tempat sendiri-sendiri. Kalau rohnya orang yang baik secara umum itu di ilyin. Jenengan nanti cek Quran surat apa itu Al-Mutaffifin, ya. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ada dalam Quran surat Al-Mutaffifin. Rohnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik itu berada di illiyin. Illiyin itu di mana? Illiyin itu di langit. Ya, ada yang menyebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rohnya orang-orang yang pendosa, naudzubillah min dzalik, orang-orang kafir, mujrimin itu di sijin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabun marqum wailu yawma idzil lil mukadzibin. Sijin itu di mana? Sijin itu di bagian bumi yang paling bawah. Ada yang menyebut di neraka. Saya pernah ada. Ini kisah nyata, Bu ya. Kisah nyata. Ada seorang yang orang ini tidak percaya agama, tidak percaya surga, tidak percaya neraka. Dia menggali lubang bumi. Maunya tujuannya itu untuk mendengarkan suara gesekan lempengan-lempengan bumi. Ini orang kafir yang melakukan, ya, tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, tidak percaya surga, tidak percaya adanya neraka. Ia menggali lubang di muka bumi. Kemudian ia pasang itu alat super sensitif yang ada di telinganya, karena tujuannya ingin mendengarkan suara gesekan-gesekan bumi. Ketika alat penggali itu sampai pada lapisan bumi tertentu, tiba-tiba dia itu mendengar suara jeritan kesakitan manusia yang banyak sekali. Pertama dia itu mengira ia itu mendengar suara lempengan bumi, tetapi ketika didengarkan secara sungguh-sungguh, oh ini bukan suara dari lempengan bumi atau gesekan bumi, tapi ini adalah suara jeritan kesakitan manusia yang disiksa. Ya, wallahu alam bisawab. Bisa jadi biidznillah, dengan izin Allah dia diperdengarkan oleh Allah tentang adanya manusia di alam kubur yang kemudian mendapatkan siksa. Karena memang kuburan itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kuburan ini juga alam gaib loh Bu ya. Kita kalau datang ke kuburan, apa yang kita lihat itu bukan alam kubur, itu adalah wilayah kuburan, alam nyata yang bisa kita lihat. Alam kubur bagi kita yang masih hidup ini termasuk gaib, termasuk alam gaib, karena kita masih hidup di dunia. Tapi ketika nanti kalau kita sudah meninggal dunia, alam yang awalnya gaib itu menjadi nyata. Malam pertama di alam kubur, ya, ibu-ibu mungkin sudah nggak ingat lagi ya malam pertama dengan suami ya. Ini kita bicara malam pertama di alam kubur ya. Malam pertama di alam kubur, kuburan itu bisa menjadi raudhah,
min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman surga, juga bisa menjadi hufrah min kifarin niran, bisa juga menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Jadi kuburan itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, juga bisa menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Tergantung bagaimana manusia itu menjalani hidup. Sehingga orang ketika meninggal dunia kan keadaannya macam-macam, Bu. Tergantung bagaimana ia kebiasaannya ketika menjalani hidup. Ana wong naudzubillah min dzalik, ya, mati di saat zina. Naudzubillah min dzalik. Ada, Bu. Mati dalam kondisi zina. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ada orang yang mati dalam kondisi saat nyanyi-nyanyi, padahal sehat, mari terus mati. Ada kan? Ya. Ada dalam keadaan joget-joget terus mati. Ada yang dalam keadaan buanting remi atau kopek, tak terus mati. Ada dalam keadaan sekak terus mati. Ya, macam-macam. Ya, man asya ala syai' mata alaih. Ya, barang siapa yang hidup dalam kebiasaan tertentu, maka dia juga mati dalam kondisi seperti itu. Ada orang yang meninggal dunia yang tanda-tandanya itu jelas sekali. Jelas itu mati dalam kondisi husnul khotimah. Dia mati dalam keadaan sholat. Wonten apa mboten? Wonten. Ada orang yang mati saat dalam kondisi ngaji. Ya, saat kondisi ngaji, membaca Al-Quran, kemudian meninggal dunia. Ada yang mati dalam kondisi melakukan amal-amal kebaikan, rapat-rapat kebaikan, melakukan bakti sosial, kemudian dia mati. Bahkan ini yang sekarang ini viral, Bu. Ada seorang yang kemudian Masya Allah, saking pengennya itu kurban. Saya lupa pekerjaannya apa beliau itu, ya, dodolan es bobong ngono, Bu, ya. Dia itu kemudian tabung penghasilannya sedikit demi sedikit sampai beberapa tahun dia kemudian bisa kurban sapi. Ketika sapi korbannya itu ditunggui untuk disembelih, orang yang korban itu juga menunggu agak jauh itu, kemudian dia mati dalam keadaan menyaksikan korbannya. Besar kemungkinan dia itu mati dalam kondisi husnul khotimah. Kenapa? Karena dia betul-betul mengorbankan hartanya untuk kurban itu. Itu dalam keadaan kebaikan. Macam-macam itu. Manusia mati, kebanyakan manusia itu mati dan diwafatkan oleh Allah berdasarkan dengan kebiasaan amalnya selama dia itu hidup. Maka ini pentingnya ibu-ibu ingkang kula muliakan, kula lan panjenengan sami niki istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam beramal soleh. Yang harapan kula lan panjenengan sami, mugi-mugi kula lan panjenengan sami niki diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan beribadah, dan itu jelas tanda mati dalam kondisi husnul khotimah. Sehingga ibu-ibu perlu eling Quran surat Fussilat ayat 30, di mana ayat Fussilat Quran surat Fussilat ayat 30 ini menjadi salah satu tanda orang itu ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah,
Summastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Niscaya turun kepadanya malaikat-malaikat Allah, yang malaikat-malaikat Allah itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu ndak usah takut, kamu ndak usah sedih, dan malaikat-malaikat itu memberi kabar gembira. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, memberi kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Siapakah orang yang kemudian diberi bebunga oleh malaikat, awakmu ndak usah wedi, awakmu ndak usah takut? Ternyata orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang mengikhlaskan amalnya karena Allah, orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan iman dan Islam, sehingga dia kemudian diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kula lan panjenengan termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kalau muliakan mengatakan yang sakit kula sampaikan, muga-muga bermanfaat tentang tausiah tentang masalah mengingat kematian ini, sehingga ini menjadi satu tasjid atau motivasi dumateng kula lan panjenengan sami untuk senantiasa mentauhidkan Allah, mengikhlaskan amal-amal kita, dan juga istiqomah di dalam beribadah dan beramal soleh. Dan mudah-mudahan kula lan panjenengan sami diparingi Allah karunia yang besar, yakni diwafatkan dalam keadaan husnal khotimah. Allahumma amin. Makatan wallahu alam bisawab. Waktu selanjutnya kami berikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.